Pernah nggak sih kamu merasa suka sama seseorang, tapi kamu nggak mau jadi orang pertama yang mengungkapkan perasaan? Kamu pengin dia yang datang duluan, dia yang mulai PDKT duluan, dan kamu tinggal duduk manis sambil pura-pura nggak peduli. Tapi di dalam hati, kamu berharap banget dia yang ambil langkah pertama. Masalahnya, gimana caranya bikin dia tertarik dan mulai gerak duluan tanpa kamu kelihatan terlalu ngaret? Kebanyakan orang mikir kalau mau bikin seseorang mendekat duluan, kita harus main tarik ulur, pasang gengsi setinggi langit, atau bahkan cuek total. Tapi kenyataannya, strategi semacam itu kadang justru bikin gebetanmu bingung, ilfeel, atau malah mikir kamu nggak tertarik sama sekali. Padahal niat kamu cuma satu, kamu pengin dia penasaran duluan, dia yang nanya duluan, dia yang mulai kontak duluan. Dan kamu, cukup memainkan peran diam yang bikin dia makin penasaran. Nah, disinilah kamu butuh pendekatan yang lebih cerdas. Bukan sekadar main hard to get yang bikin lelah sendiri, tapi strategi halus yang secara psikologis bisa memancing rasa ingin tahu dia, membuat dia merasa kamu itu menarik, dan secara perlahan membentuk perasaan suka tanpa dia sadari. Ini bukan soal manipulasi, tapi lebih ke seni membentuk ketertarikan secara elegan, pelan-pelan, dan pasti. Bayangin kalau kamu bisa bikin dia mulai memikirkan kamu lebih sering, mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang kamu, mulai mencari-cari alasan buat ngobrol, dan akhirnya dia sendiri yang gak tahan buat PDKT duluan. Itu bukan hal mustahil. Justru sangat mungkin kalau kamu tahu cara bermainnya. Dan hari ini, kita akan kupas habis semua teknik, pola pikir, dan langkah-langkahnya secara mendalam. Bukan cuma teori, tapi strategi nyata yang bisa kamu praktikkan langsung. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah konkret, ada satu hal penting yang harus kamu pahami lebih dulu. Manusia cenderung tertarik pada sesuatu yang memberi sensasi emosional. Bukan hanya soal fisik atau penampilan luar, tapi soal bagaimana kamu membuatnya merasa. Rasa penasaran, kekaguman, ketertarikan, bahkan sedikit rasa frustasi karena nggak bisa langsung mendapatkan kamu. Semuanya punya peran besar dalam proses ketertarikan. Nah, untuk menciptakan semua itu, kamu harus mengubah caramu menempatkan diri dalam hubungan. Kalau selama ini kamu selalu berada dalam posisi mengejar, sekarang saatnya kamu jadi pusatnya. Bukan berarti kamu jadi sombong atau angkuh, tapi kamu mulai memperkuat posisi kamu sebagai seseorang yang layak diperjuangkan, bukan yang gampang didapat. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah membangun daya tarik secara halus, tapi konsisten. Caranya, bangun kesan bahwa kamu punya kehidupan yang menarik. Bukan sekadar pura-pura sibuk, tapi benar-benar punya rutinitas, aktivitas, dan kesenangan yang kamu nikmati tanpa kehadiran dia. Misalnya, kamu terlihat aktif di kegiatan komunitas, punya hobi yang kamu tekuni, atau sering terlihat menikmati waktu bersama teman-teman. Semua itu akan menciptakan persepsi bahwa kamu adalah sosok yang punya nilai lebih. Orang yang terlihat punya kehidupan yang kaya dan berwarna, tanpa perlu mencari-cari perhatian, justru lebih menarik. Karena dalam pikiran dia, muncul pertanyaan, apa sih yang bikin hidup kamu semenarik itu? Dan dari pertanyaan itu, timbul rasa penasaran. Dari rasa penasaran, akan muncul keinginan untuk lebih dekat. Inilah momen ketika dia mulai berpikir untuk mendekat lebih dulu. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Setelah kamu berhasil menciptakan kesan bahwa kamu itu menarik, kamu juga perlu memainkan ritme interaksi. Jangan terlalu sering membuka ruang komunikasi. Biarkan dia merindukan kamu. Biarkan dia merasa ada kekosongan saat kamu tidak ada. Karena justru dari kekosongan itulah, perasaan ingin mengisi akan muncul. Dan satu-satunya cara dia bisa mengisi kekosongan itu adalah dengan mendekat. Kamu bisa mulai dengan mengurangi frekuensi kamu menyapa duluan. Kalau biasanya kamu yang selalu chat duluan, sekarang coba tunggu. Biar dia yang merasa kehilangan karena kamu tidak muncul. Biar dia yang mulai mencari-cari keberadaan kamu. Ini bukan tentang cuek atau jaga gengsi, tapi ini soal membiarkan ruang untuk dia merindukan kamu secara alami. Kalau dia mulai menghubungi lebih dulu, itu tandanya kamu berhasil memancing rasa penasaran. Tapi jangan langsung memberikan semua perhatian secara penuh. Balas dengan hangat, tapi tetap menjaga sedikit jarak. Biarkan dia merasa bahwa dia harus terus berusaha kalau ingin benar-benar dekat dengan kamu. Taktik ini sangat efektif kalau kamu bisa mengimbanginya dengan energi positif dalam setiap pertemuan atau komunikasi.
Jadi meskipun kamu jarang muncul, setiap kali kamu hadir dengan kualitas. Bikin dia selalu ingat obrolan kamu, sikap kamu, bahkan ekspresi kamu. Singkatnya, bikin dia merindukan kehadiran emosional kamu. Perlu kamu ingat juga bahwa orang tertarik pada mereka yang sulit ditebak. Kalau kamu selalu mudah diprediksi, tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi misteri. Dan itu membuat rasa penasaran cepat hilang. Maka dari itu, biarkan dia menebak-nebak. Tunjukkan bahwa kamu kadang perhatian, kadang sibuk, kadang hadir, kadang menghilang. Tapi bukan dalam pola yang kasar atau menyakitkan, melainkan pola yang elegan. Misalnya, saat kamu chatting, jangan langsung balas dengan panjang lebar. Cukup jawab seperlunya, biar dia yang menggali lebih dalam. Saat ketemu, berikan perhatian tulus, tapi jangan sepenuhnya membuka semua cerita tentang kamu. Simpan sedikit rahasia, biar dia punya alasan untuk terus bertanya dan mendekat. Selain itu, penting juga untuk memainkan peran sebagai sosok yang punya nilai tinggi di matanya. Maksudnya, kamu harus membentuk persepsi bahwa kamu bukan orang sembarangan yang bisa didekati begitu saja. Kamu punya standar, kamu punya batas. Dan kamu nggak akan sembarangan memberi hati ke orang yang belum membuktikan keseriusannya. Caranya, kamu bisa sesekali memberikan pujian yang elegan, tapi diiringi dengan harapan yang jelas. Misalnya kamu bilang, kamu orangnya asik sih, aku suka ngobrol sama kamu, asal kamu serius ya. Kalimat seperti itu memberikan sinyal bahwa kamu menikmati kebersamaan, tapi kamu juga nggak mau buang-buang waktu. Itu akan membuat dia berpikir dua kali, dan kalau dia memang tertarik, dia akan mulai lebih serius mendekat. Jangan lupa untuk menunjukkan kualitas kepercayaan diri. Bukan berarti kamu harus jadi sok atau dominan, tapi tampilkan bahwa kamu tahu siapa diri kamu, dan kamu nggak mudah goyah hanya karena perhatian sesaat. Orang yang percaya diri itu punya aura tersendiri. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk membuat orang lain merasa nyaman atau tertarik. Kamu bisa melatih ini lewat cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, bahkan cara kamu tertawa. Semua itu menciptakan kesan yang akan membekas di benaknya. Dan percaya atau tidak, seringkali orang jatuh cinta bukan pada kata-kata, tapi pada energi yang kamu bawa saat bersamanya. Selanjutnya, kamu juga bisa mulai mempermainkan momentum pertemuan. Kalau kamu tahu kamu akan bertemu dengannya, pastikan kamu tampil dengan versi terbaik dari dirimu. Bukan soal harus berdandan habis-habisan, tapi cukup tampil rapi, wangi, dan percaya diri. Karena penampilan yang terjaga akan membentuk impresi positif yang kuat. Dan dari situ, daya tarik emosional akan ikut terbentuk. Jangan juga meremehkan kekuatan senyum dan tatapan mata. Kadang, kamu nggak perlu banyak bicara. Cukup dengan tersenyum dengan tulus dan menatap dengan percaya diri, kamu sudah bisa membuat dia merasa nyaman sekaligus tertarik. Dan dalam banyak kasus, tatapan dan senyum yang hangat bisa jadi alasan kenapa seseorang memutuskan untuk mulai mendekat. Lalu bagaimana kalau kamu merasa dia tidak merespons sinyalmu sama sekali? Nah, ini penting. Jangan panik. Jangan langsung menganggap diri kamu tidak menarik. Bisa jadi dia butuh waktu, atau sedang mengukur situasi. Yang terpenting, kamu tetap fokus pada pengembangan dirimu. Karena semakin kamu sibuk memperbaiki diri, semakin besar peluangmu untuk menarik perhatian orang-orang berkualitas, termasuk dia. Satu hal yang seringkali dilupakan banyak orang adalah pentingnya membangun kesan secara tidak langsung. Maksudnya begini, kamu tidak harus terus-terusan berinteraksi langsung dengan dia untuk bisa menarik perhatiannya. Kadang, hal-hal kecil yang kamu lakukan di media sosial bisa jauh lebih efektif dalam membentuk persepsi tentang dirimu. Misalnya, coba sesekali unggah kegiatan positif kamu. Tapi jangan terlalu sering. Cukup 2 atau 3 kali seminggu. Tunjukkan bahwa kamu punya hidup yang aktif, menyenangkan, dan produktif. Unggah foto kamu saat menghadiri acara, saat membaca buku, saat olahraga, atau saat kamu sedang tertawa bareng teman-teman. Tapi pastikan semuanya terlihat natural, bukan dibuat-buat. Orang yang melihat kamu aktif, bahagia, dan punya kehidupan yang berwarna, biasanya akan mulai bertanya-tanya, kenapa dia bisa sebahagia itu tanpa aku? Dan dari rasa ingin tahu itulah ketertarikan bisa tumbuh. Apalagi kalau sebelumnya kamu pernah dekat,
dan sekarang kamu mulai terlihat semakin bersinar. Itu akan membuat dia merasa kehilangan sesuatu, dan merasa terdorong untuk kembali hadir dalam hidupmu. Tapi ingat, jangan pernah unggah hal-hal yang menunjukkan kamu sedang kesepian atau butuh perhatian. Jangan sampai kamu kelihatan seperti sedang mencari-cari validasi. Itu hanya akan membuat kamu terlihat lemah dan kurang berdaya. Dan dalam dinamika ketertarikan, kesan lemah seringkali tidak menarik. Justru ketegasan dan kemandirian yang membuat seseorang terpikat. Nah, kalau kamu sudah bisa membentuk kesan yang positif dan mandiri seperti itu, kamu bisa mulai bermain dengan emosi secara halus. Misalnya, kamu sesekali bisa memberi respons kecil pada unggahannya. Bukan dengan komentar yang berlebihan, tapi cukup dengan reaksi ringan atau balasan singkat. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kamu ada, tapi kamu nggak mengejar. Dan itu membuat dia sadar bahwa kamu memperhatikan, tapi kamu nggak butuh validasi darinya. Kamu juga bisa memanfaatkan prinsip psikologis yang disebut intermittent reinforcement, atau penguatan yang tidak terduga. Ini berarti, kamu tidak memberikan respons atau perhatian secara konsisten. Kadang kamu muncul, kadang kamu menghilang. Kadang kamu hangat, kadang kamu dingin. Pola ini sangat ampuh dalam menciptakan ketagihan emosional. Karena otak manusia cenderung lebih terpikat pada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Bayangkan kamu sedang main game yang susah. Setiap kali kamu gagal, kamu ingin coba lagi. Karena kamu penasaran. Dan ketika kamu akhirnya berhasil, rasanya puas banget. Nah, dalam konteks hubungan, kalau kamu selalu mudah ditebak, dia akan cepat bosan. Tapi kalau kamu membuat dia terus-menerus menebak-nebak posisi kamu, dia akan semakin tertarik untuk menggali lebih dalam. Tentu saja, kamu juga harus tahu kapan saatnya untuk memberikan sedikit sinyal. Karena kalau terlalu tertutup, dia bisa saja menyerah. Jadi, mainkan keseimbangan. Berikan tanda-tanda kecil, seperti senyum, tawa yang tulus, tatapan yang penuh makna, atau pujian yang ringan. Tapi setelah itu, tarik sedikit mundur. Biar dia yang melanjutkan. Dan yang tidak kalah penting, kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang tidak mudah diatur atau dikendalikan. Kalau kamu selalu mengikuti arah dia, selalu menyesuaikan diri dengan keinginannya, maka kamu akan terlihat seperti seseorang yang murahan secara emosional. Tapi kalau kamu punya prinsip, punya batasan, dan bisa berkata tidak dengan sopan, justru itu akan membuat kamu lebih dihormati. Contohnya, kalau dia tiba-tiba ngajak ketemuan malam-malam, kamu bisa bilang, "Maaf, aku punya jadwal pagi, jadi aku butuh istirahat." Kalimat itu sederhana, tapi memberikan kesan bahwa kamu punya hidup yang teratur, dan kamu nggak akan mengorbankan prioritasmu hanya demi dia. Dan dari situ, dia akan mulai melihat kamu sebagai sosok yang punya nilai tinggi. Nah, sekarang bayangkan kamu sudah mempraktikkan semua hal di atas. Kamu tidak lagi menjadi pihak yang selalu mengejar. Kamu punya kehidupan yang aktif, kamu membangun citra yang positif, kamu bermain ritme dalam komunikasi, dan kamu memberikan kesan bahwa kamu adalah seseorang yang menarik tapi tidak mudah dimiliki. Apa yang terjadi? Perlahan tapi pasti, dia mulai merasa kamu berbeda. Kamu bukan seperti orang lain yang gampang ditebak. Kamu tidak mudah ditaklukkan. Tapi justru karena itu, kamu jadi semakin menarik. Dan pada akhirnya, dia mulai memikirkan kamu, mulai merindukan interaksi denganmu, dan mulai merasa terdorong untuk mendekat duluan. Tapi ingat, tidak semua orang akan langsung bereaksi sesuai harapanmu. Kadang, butuh waktu. Kadang, kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Tapi selama kamu konsisten dengan sikapmu, dan kamu terus membangun diri, maka kamu sedang menciptakan fondasi yang kuat. Dan orang yang berkualitas, pada akhirnya akan datang kepada mereka yang tahu cara menjaga martabat dan prinsipnya. Bahasa tubuh adalah alat komunikasi yang sangat kuat. Bahkan seringkali lebih jujur dan lebih mengena daripada kata-kata. Saat kamu berinteraksi dengannya, perhatikan bagaimana kamu duduk, berdiri, berjalan, dan menatap. Semua itu memberi sinyal yang bisa dia tangkap, meski secara tidak sadar. Misalnya, ketika kamu menatap matanya sambil tersenyum tipis lalu mengalihkan pandangan, itu bisa membuat jantungnya sedikit berdebar. Kesan seperti itu bukan muncul dari kebetulan.
Itu muncul dari kepekaanmu terhadap situasi dan kemampuanmu menjaga sikap tubuh yang rileks tapi tetap percaya diri. Postur tubuh yang tegak, bahu terbuka, dan langkah yang mantap menunjukkan kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Dan orang yang nyaman dengan dirinya sendiri selalu punya daya tarik yang kuat. Selain itu, gunakan kontak mata secara cerdas. Jangan terlalu lama, karena itu bisa terkesan menantang atau malah bikin canggung. Tapi juga jangan terlalu cepat menghindar, karena itu memberi kesan kamu tidak percaya diri. Cukup lihat matanya selama 1 atau 2 detik, berikan senyum ringan, lalu alihkan pandangan. Pola ini akan menimbulkan efek menggoda tapi tidak murahan. Dan yang lebih penting, itu memberi kesan kamu tahu apa yang kamu lakukan. Terkadang, keheningan juga bisa jadi senjata. Saat sedang ngobrol, jangan selalu merasa harus mengisi setiap jeda. Biarkan ada momen diam. Karena dalam diam itu, perasaan bisa tumbuh. Tatapan mata, gerakan kecil, atau senyuman tanpa kata seringkali lebih berbicara daripada obrolan panjang. Dan ketika kamu tidak takut dengan keheningan, kamu memberi kesan bahwa kamu orang yang tenang dan kuat secara emosional. Kemudian, jangan lupakan kekuatan humor. Tapi bukan humor berlebihan atau garing yang memaksakan tawa, melainkan humor ringan yang tulus, yang membuat suasana cair, dan menunjukkan bahwa kamu orang yang menyenangkan. Orang lebih mudah tertarik pada seseorang yang bisa membuat mereka merasa nyaman dan bahagia, tanpa perlu berusaha keras. Dan ketika kamu bisa membuat dia tertawa, kamu sudah punya 1 langkah lebih dekat dengan hatinya. Namun, tetap penting untuk menjaga keseimbangan. Terlalu banyak bercanda bisa membuat kamu terjebak di zona teman. Tapi kalau kamu bisa selingi dengan tatapan yang penuh makna, jeda saat berbicara, dan kalimat yang meninggalkan kesan mendalam, maka kamu bisa membangun suasana yang lebih dari sekadar pertemanan. Kamu menciptakan dinamika yang membuat dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari kamu. Di sisi lain, kamu juga perlu memahami bahwa tidak semua respons dia berarti penolakan. Kadang, orang menunjukkan ketertarikan dengan cara yang berbeda. Ada yang malu-malu, ada yang terlihat cuek tapi sebenarnya memperhatikan, ada juga yang pura-pura tidak peduli padahal diam-diam penasaran. Disinilah kepekaan kamu sangat dibutuhkan. Kalau dia terlihat memperhatikan setiap kali kamu berbicara, atau dia selalu mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu ceritakan, bisa jadi dia tertarik tapi belum berani menunjukkan. Maka tugasmu adalah menciptakan ruang yang cukup nyaman agar dia merasa aman untuk mengambil langkah. Tapi tetap, kamu tidak boleh terlihat terlalu membuka diri. Biarkan dia merasa bahwa kalau dia tidak bergerak sekarang, dia akan kehilangan kesempatan. Strategi seperti ini sangat efektif diterapkan di berbagai kondisi. Misalnya di lingkungan kerja, kampus, atau pertemanan biasa. Kamu tidak perlu membuat semua orang tahu kamu sedang mendekati seseorang. Biarkan proses itu berjalan secara alami, dengan kesan yang kamu bangun perlahan. Karena semakin kamu terlihat tenang dan tidak tergesa-gesa, semakin tinggi nilai kamu di matanya. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi pertanyaan besar. Bagaimana kalau kamu sebenarnya sudah cukup dekat dengannya, tapi dia masih belum juga menunjukkan tanda-tanda mau PDKT lebih dulu? Apakah kamu harus bertahan atau mundur pelan-pelan? Jawabannya tergantung pada bagaimana dia merespons keberadaanmu selama ini. Kalau setiap kali kamu menghilang, dia mencari. Kalau setiap kali kamu diam, dia mencoba memulai. Maka besar kemungkinan dia hanya belum yakin dengan posisimu. Dalam kasus seperti ini, kamu hanya perlu sedikit menaikkan standar dan memperlihatkan bahwa kamu tidak akan selamanya menunggu. Misalnya, saat dia mulai mengajak ngobrol, kamu bisa menjawab dengan hangat, tapi tidak terlalu antusias. Lalu kamu bisa sisipkan kalimat seperti, "Aku suka ngobrol sama kamu, tapi kadang aku juga pengen lihat siapa yang benar-benar serius sama aku." Kalimat seperti ini akan jadi sinyal kuat bahwa kamu bukan orang yang bisa dipermainkan. Tapi tetap kamu sampaikan dengan nada yang tenang, tidak menyerang, dan tidak menuntut. Sebaliknya, kalau kamu sudah lama dekat dengannya tapi dia tidak pernah menunjukkan usaha apapun untuk mengenalmu lebih dalam, bahkan ketika kamu mulai menjaga jarak dia tetap diam saja, maka bisa jadi dia memang tidak cukup tertarik. Dalam kondisi ini, jangan buang waktumu. Fokuskan energi kamu untuk hal lain. Karena percaya deh, tidak ada yang lebih menarik daripada orang yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melangkah.
Dan ketika kamu bisa melepaskan tanpa drama, kamu sedang membangun kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya bukan hanya untuk memikat orang lain, tapi untuk menjaga harga dirimu sendiri. Orang yang punya prinsip kuat, yang bisa mundur dengan elegan, biasanya justru lebih cepat menemukan orang yang benar-benar menghargainya. Aura seseorang adalah hal yang tidak bisa dilihat tapi sangat bisa dirasakan. Kamu pasti pernah berada di dekat seseorang yang sebenarnya tidak terlalu ganteng atau cantik, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat kamu nyaman, betah, dan penasaran. Itu yang disebut dengan aura. Dan kabar baiknya, aura itu bisa dibentuk. Salah satu fondasi penting dari aura yang menarik adalah ketenangan. Orang yang tenang, tidak mudah panik, tidak meledak-ledak, dan tidak buru-buru, selalu terlihat lebih berwibawa. Dalam konteks PDKT, ketenangan ini sangat penting. Karena orang yang tenang akan memberi kesan bahwa dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Dan itu menciptakan rasa aman bagi orang lain. Ketenangan bisa dibentuk dari kebiasaan kecil. Misalnya, tidak mudah tergesa-gesa saat menjawab pesan. Tidak reaktif saat menghadapi situasi yang bikin emosi. Dan yang paling penting, tidak memaksakan hubungan untuk segera berjalan sesuai keinginan. Semakin kamu bisa sabar dan menikmati proses, semakin besar daya tarik yang kamu pancarkan. Selain ketenangan, kamu juga harus mulai membentuk sikap penuh perhatian. Tapi bukan perhatian yang lebay. Ya, maksudnya, kamu memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain sering abaikan. Misalnya, kamu memperhatikan perubahan ekspresi wajah saat dia bercerita. Kamu mendengarkan tanpa memotong. Kamu merespons dengan bijak dan tidak menghakimi. Itu semua memberi sinyal bahwa kamu orang yang dewasa secara emosional. Dan percaya deh, kedewasaan emosional adalah salah satu kualitas yang sangat langka dan sangat menarik. Di zaman sekarang, banyak orang terbiasa tampil menarik secara visual, tapi tidak punya kedalaman dalam komunikasi. Nah, kalau kamu bisa tampil beda di sisi ini, kamu akan lebih mudah membekas dalam pikiran seseorang. Kemudian, mulailah membentuk rutinitas pribadi yang membangun kualitas dirimu. Bukan hanya untuk pencitraan, tapi untuk pertumbuhan nyata. Bangun lebih pagi, olahraga secara teratur, membaca buku, menulis jurnal, atau belajar keterampilan baru. Orang yang punya arah dalam hidup akan selalu lebih menarik dibandingkan mereka yang hidupnya stagnan dan tanpa arah. Kamu tidak harus jadi sempurna. Tapi kamu harus terlihat berkembang. Karena perkembangan itu memberi sinyal bahwa kamu punya nilai yang terus meningkat. Dan siapapun yang menyadari kamu sedang berkembang, pasti merasa tertarik untuk ikut dalam perjalananmu. Atau setidaknya, mereka merasa harus bergerak cepat sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Nah, dari semua proses ini, akan terbentuk aura yang kuat. Aura bahwa kamu bukan orang sembarangan. Bahwa kamu tahu apa yang kamu mau. Bahwa kamu punya arah, prinsip, dan nilai. Dan pada titik ini, kamu tidak perlu lagi mengejar siapapun. Karena aura itu akan membuat orang datang sendiri, dan merasa penasaran lebih dulu. Tapi tetap perlu kamu ingat, membangun aura bukan proses semalam. Butuh waktu, konsistensi, dan kesabaran. Tapi hasilnya sangat layak diperjuangkan. Karena saat kamu punya aura yang kuat, kamu tidak perlu kata-kata rumit untuk menarik perhatian. Cukup dengan diam pun, orang sudah bisa merasakan energi positif yang kamu pancarkan. Mari kita lanjut ke strategi lanjutan. Kalau kamu ingin dia mulai mendekat, kamu harus belajar membaca bahasa tubuh dan sinyal emosinya. Kadang, seseorang tidak bicara langsung, tapi memberi sinyal kecil lewat perilaku. Misalnya, dia mulai mencari-cari alasan untuk dekat. Dia menanyakan hal-hal pribadi. Atau dia mulai menunjukkan ketertarikan terhadap apa yang kamu suka. Jangan abaikan sinyal-sinyal seperti ini. Tapi jangan juga terlalu cepat menyimpulkan. Tetap jaga sikap tenang, santai, dan terbuka. Karena dalam proses pendekatan, tekanan justru bisa merusak suasana. Kamu hanya perlu menikmati setiap interaksi, sambil terus menjaga kualitas dirimu. Dan saat dia mulai terlihat makin tertarik, barulah kamu berikan respons yang hangat. Tapi bukan respons yang seolah kamu sudah menunggunya sejak lama. Tetap elegan. Contohnya, saat dia ngajak ngobrol, jangan langsung menunjukkan antusiasme berlebihan. Tunjukkan bahwa kamu senang,
Tapi kamu juga tetap punya kesibukan dan prioritas lain. Jangan biarkan dia berpikir bahwa hidupmu hanya berputar di sekitarnya. Karena semakin kamu terlihat terlalu tersedia, semakin cepat dia kehilangan rasa ingin tahunya. Ingat, kamu bukan opsi. Kamu adalah tujuan. Dan tujuan yang berharga tidak datang kepada siapapun yang tidak serius. Sekarang, kita masuk ke bagian penting lain. Bagaimana jika kamu mulai merasa lelah karena menunggu dia mendekat, tapi dia tetap diam? Nah, disinilah kamu perlu kembali mengevaluasi. Apakah dia memang layak untuk ditunggu? Apakah kamu benar-benar mengenal siapa dia? Atau jangan-jangan, kamu hanya terjebak dalam fantasi? Kadang, kita terlalu sibuk membayangkan hubungan yang ideal, sampai lupa menilai orang yang sebenarnya kita hadapi. Dan itu berbahaya, karena bisa membuat kamu terus-menerus menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Maka sebelum kamu berharap lebih jauh, pastikan dia memang layak dikejar. Dan kalau tidak, kamu tidak perlu merasa bersalah untuk berhenti berharap. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti bisa jadi kemenangan. Karena kamu sedang menyelamatkan waktumu, energimu, dan harga dirimu. Dan menariknya, kadang saat kamu berhenti berharap, justru disitulah orang itu mulai sadar. Saat kamu benar-benar melepas, benar-benar berhenti menunjukkan sinyal, dia merasa kehilangan. Dan dari kehilangan itu, bisa tumbuh keinginan untuk kembali. Tapi saat itu terjadi, kamu sudah dalam posisi yang jauh lebih kuat. Kamu tidak lagi menunggu. Kamu sudah melangkah. Jadi apapun hasilnya, kamu tetap menang. Komunikasi adalah jembatan utama dari ketertarikan. Dan yang menarik, bukan intensitas obrolannya, tapi kualitas dan nuansa yang kamu ciptakan dalam percakapan itu. Banyak orang berpikir, makin sering ngobrol, makin besar peluang disukai. Padahal belum tentu. Obrolan yang terlalu sering tanpa esensi justru bikin cepat bosan. Sebaliknya, obrolan yang singkat tapi membekas, bisa membuat seseorang kepikiran berhari-hari. Jadi, gimana cara bikin dia penasaran lewat obrolan ringan? Pertama, hindari topik-topik yang terlalu biasa. Jangan terlalu sering ngobrol soal cuaca, makanan favorit, atau rutinitas harian kecuali kamu bisa membawanya ke arah yang lebih dalam. Mulailah bermain dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif, tapi tetap ringan. Misalnya, kalau kamu bisa ulang satu hari dalam hidupmu, hari apa yang kamu pilih dan kenapa? Atau, pernah nggak ngerasa nyesel karena terlalu jujur sama seseorang? Pertanyaan seperti itu membuat dia berpikir, membuka diri, dan merasa dihargai. Karena kamu tidak sekadar ingin tahu apa yang dia lakukan, tapi juga bagaimana cara dia berpikir dan merasa. Dan disitulah daya tarik emosional mulai tumbuh. Kamu bukan sekadar teman ngobrol, tapi seseorang yang bisa membuat dia lebih mengenal dirinya sendiri. Kedua, mainkan irama dalam percakapan. Jangan terlalu kaku, jangan juga terlalu cepat. Sisipkan humor, beri jeda, tunjukkan ketertarikan tanpa berlebihan. Misalnya, saat dia cerita sesuatu yang menyenangkan, kamu bisa bilang, "Aku suka banget lihat kamu semangat cerita kayak gitu. Kamu jadi kelihatan beda." Kalimat ini sederhana, tapi memberi efek dalam. Karena itu menunjukkan kamu memperhatikan sisi emosionalnya, bukan cuma isi ceritanya. Kemudian, jangan takut untuk bermain dengan sedikit teasing yang halus. Bukan mengejek ya, tapi menggoda ringan yang justru menciptakan chemistry. Misalnya saat dia bercerita soal hobinya yang agak unik, kamu bisa bilang dengan senyum, "Pantesan kamu beda dari yang lain. Kayaknya dunia kamu seru juga." "Ya, tapi aku belum yakin bisa cocok di sana." Kalimat ini ringan, tapi membuka ruang untuk dia membuktikan dirinya dan menjaga rasa penasaran. Lalu yang gak kalah penting, belajar menggunakan momen. Maksudnya adalah, ketika kamu sedang bersamanya, entah itu ngobrol lewat chat, video call, atau ketemu langsung, ciptakan momen emosional yang berkesan. Bisa lewat tatapan yang penuh makna, bisa lewat senyum yang tulus, atau bisa juga lewat kalimat yang menyentuh tapi tak terduga. Misalnya kamu bisa bilang pelan-pelan, "Tahu nggak, kadang aku heran kita kenal belum lama, tapi kayak udah kenal lama aja." Kalimat seperti ini menciptakan getaran kecil di hati. Bukan karena romantis berlebihan, tapi karena terdengar tulus dan tidak dibuat-buat. Dan biasanya,
Momen seperti ini akan terus dia ingat, bahkan setelah kamu tidak lagi bersamanya saat itu. Kamu juga bisa membuat dia merasa spesial tanpa harus memuji berlebihan. Cukup dengan mengingat hal-hal kecil yang pernah dia ceritakan, lalu kamu bawa kembali di waktu yang tepat. Misalnya, jika dia pernah bilang dia suka mendengarkan lagu saat hujan, dan suatu malam kamu mendengar hujan, kamu bisa kirim pesan, "Hujan deras banget malam ini." Tiba-tiba ingat kamu pernah bilang suka dengerin lagu kalau hujan. Kalimat ini nggak hanya manis, tapi juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan. Inilah bentuk perhatian berkualitas yang jarang ditemukan. Dan saat kamu bisa memberi pengalaman komunikasi yang menyentuh seperti itu, dia akan mulai membandingkan kamu dengan orang lain. Dan biasanya, dia akan merasa kamu lebih berarti. Tapi ingat, semua ini akan jadi percuma kalau kamu terlalu cepat menunjukkan seluruh isi hatimu. Biarkan dia tetap menebak. Biarkan dia bertanya dalam hati, "Sebenarnya kamu suka aku nggak sih?" Justru ketidakpastian itulah yang membuat dia penasaran. Karena rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama dalam proses pendekatan. Kamu juga bisa mempermainkan suasana lewat suara. Kalau kamu ngobrol lewat voice note atau telepon, jaga intonasi agar tetap lembut, kalem, tapi penuh penekanan emosional. Jangan terdengar datar, tapi juga jangan terlalu heboh. Suara yang hangat, pelan, dan sedikit misterius seringkali bisa membuat seseorang betah mendengarkan, bahkan tanpa sadar tersenyum sendiri. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk perlahan-lahan memberi sinyal bahwa kamu tertarik? Jawabannya adalah, saat dia mulai menunjukkan usaha. Kalau dia mulai mencari kamu lebih dulu, mulai membuka topik obrolan tanpa kamu pancing, mulai memperhatikan detail kecil tentang kamu, disitulah kamu bisa mulai memberi sedikit ruang lebih. Tapi tetap dengan ritme yang tenang. Jangan langsung terbuka penuh. Biarkan dia merasa bahwa dia harus terus konsisten kalau ingin mendekatimu lebih jauh. Saat itulah kamu bisa mulai bermain di level emosi yang lebih dalam. Misalnya mulai bicara soal pandangan hidup, tujuan, impian masa depan, dan bagaimana kamu memaknai hubungan. Tapi jangan seperti sedang wawancara. Cukup alirkan pembicaraan ke arah yang membentuk kesamaan visi. Dan tanpa sadar, kamu sedang memperkuat koneksi emosional yang membuat dia makin yakin ingin mengejarmu. Fase tarik ulur adalah bagian yang paling seru sekaligus paling menegangkan dalam proses ketertarikan. Karena disinilah kamu benar-benar diuji, seberapa sabar kamu bisa menahan diri, seberapa cerdas kamu membaca sinyal, dan seberapa kuat kamu menjaga harga diri sambil tetap membuka peluang. Seringkali, setelah kamu berhasil membangun koneksi emosional yang dalam, dia mulai menunjukkan ketertarikan. Dia mulai chat lebih dulu, mulai merespons lebih cepat, mulai menanyakan keberadaanmu. Tapi jangan terburu-buru menganggap bahwa semuanya sudah selesai. Justru di saat inilah kamu perlu menahan keinginan untuk membalas semuanya sekaligus. Kenapa? Karena orang butuh merasa bahwa perjuangannya tidak langsung terbayar lunas dalam waktu singkat. Kamu boleh memberikan respons yang hangat, tapi tetap jaga ritme. Misalnya, kalau dia mengajak ngobrol panjang di malam hari, kamu bisa membalas dengan santai dan tetap antusias, tapi jangan langsung menyetujui semua ajakannya. Sisakan sedikit ruang agar dia merasa perlu berusaha lebih keras. Ciptakan suasana bahwa kamu juga memiliki pilihan lain dalam hidupmu. Bukan untuk membuat dia cemburu, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sedang menggantungkan semua harapanmu padanya. Ini penting. Karena manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang tidak mudah didapat. Dalam fase tarik ulur ini, gunakan juga kekuatan kesibukanmu. Misalnya, kamu sesekali bisa bilang, "Aku nggak bisa balas sekarang ya, aku lagi ada kerjaan. Tapi nanti aku kabarin." Kalimat seperti ini memberikan dua efek. Pertama, kamu tetap menjaga komunikasi, dan kedua, kamu menunjukkan bahwa kamu punya hidup yang produktif. Dan yang perlu kamu sadari adalah, tarik ulur bukan berarti mempermainkan perasaan orang. Tapi justru ini adalah seni dalam menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga harga diri. Kamu ingin tetap terlihat hangat, tapi tidak murahan. Kamu ingin terlihat peduli, tapi tidak putus asa. Tapi bagaimana kalau ternyata setelah beberapa waktu dia justru terlihat mulai menjauh? Apakah itu tanda bahwa dia tidak tertarik? Belum tentu. Kadang, seseorang menjauh bukan karena tidak tertarik, tapi karena dia ingin melihat seberapa besar kamu juga tertarik. Nah,
Disinilah kamu harus bermain dengan insting. Jangan langsung panik. Biarkan dia menjauh sejenak. Jangan kejar. Jangan tanya, kenapa kamu berubah? Atau, kamu masih tertarik sama aku nggak? Diam, tenang, dan lanjutkan hidupmu. Biasanya, kalau dia memang punya rasa, dia akan kembali. Tapi kalau tidak, kamu tidak kehilangan harga dirimu karena kamu tidak pernah meminta. Dan itulah kenapa tarik ulur yang elegan membutuhkan kedewasaan. Kamu harus siap dengan dua kemungkinan, dia makin dekat atau dia pergi. Dan kamu harus siap menerimanya tanpa drama. Namun, jika dia kembali dan menunjukkan sinyal kuat bahwa dia benar-benar tertarik, maka kamu bisa mulai membuka ruang yang lebih jelas. Tapi tetap dengan kendali. Biarkan dia merasa bahwa walaupun kamu mulai menerima kehadirannya, dia tetap harus konsisten membuktikan keseriusannya. Di titik ini, komunikasi kamu akan mulai bergeser ke arah yang lebih intens. Tapi intens bukan berarti kamu harus selalu ada setiap saat. Justru di momen inilah kamu harus lebih selektif dalam membalas pesan, dalam merespons ajakan, dan dalam menanggapi topik pembicaraan. Jangan selalu ikut arus, tapi sesekali arahkan pembicaraan ke topik yang lebih mendalam. Misalnya, mulai bahas pandanganmu tentang hubungan. Tapi jangan terlalu teoritis. Cukup bilang, aku sih orangnya nggak suka hubungan yang setengah-setengah. Kalau serius, ya serius. Kalau main-main, aku lebih baik sendiri. Kalimat ini tegas, tapi tetap sopan. Dan itu akan menjadi filter alami. Karena dia akan mulai bertanya dalam hati, apakah aku cukup serius untuk mendekati kamu? Dan itulah yang kamu inginkan. Kamu ingin dia berpikir. Kamu ingin dia merenung. Karena dari proses berpikir itulah perasaan bisa tumbuh lebih kuat dan mendalam. Lalu, bagaimana kalau dalam proses tarik ulur ini muncul kompetitor? Misalnya, kamu tahu bahwa dia juga sedang dekat dengan orang lain. Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya sederhana, jangan ikut bersaing. Jangan menurunkan nilai kamu dengan membandingkan diri. Justru saat kamu tahu dia dekat dengan orang lain, kamu harus semakin menunjukkan bahwa kamu berbeda. Bukan dengan cara memamerkan kelebihan, tapi dengan tetap elegan, tetap konsisten, dan tetap jadi dirimu sendiri. Orang yang tidak terganggu oleh persaingan, justru terlihat jauh lebih tenang dan menarik. Karena dia tahu, kalau seseorang memang ditakdirkan untukmu, maka tidak ada yang bisa mengambilnya. Tapi kalau bukan, sekeras apapun kamu bertahan, tetap akan pergi. Dan saat kamu memahami ini dengan sepenuh hati, kamu tidak akan lagi merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Kita sekarang mulai mendekati bagian penting lainnya. Saat kamu berhasil membuat dia tertarik dan dia mulai mendekat, bagaimana kamu menjaga agar hubungan itu tidak cepat hambar? Karena seringkali, orang akhirnya jadian, tapi beberapa minggu kemudian hubungannya datar. Tidak lagi seru. Tidak lagi penuh antusias. Kenapa? Karena mereka berhenti memainkan misteri. Mereka berhenti menjaga kualitas interaksi. Mereka berhenti saling mengejutkan satu sama lain. Nah, bagian ini akan jadi penting untuk memastikan bahwa bukan hanya kamu berhasil membuat dia PDKT duluan, tapi juga menjaga agar hubungan yang terbentuk tetap hangat, berwarna, dan tahan lama. Setelah kamu berhasil membuat dia mendekat, ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang, merasa tugasnya sudah selesai. Padahal justru di titik ini, proses yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena menarik perhatian itu satu hal, tapi mempertahankan ketertarikan adalah tantangan yang lebih besar. Disinilah kamu perlu tetap menjaga keseimbangan antara kedekatan dan misteri. Jangan langsung membuka semua sisi dirimu sekaligus. Biarkan hubungan berjalan secara bertahap. Biarkan dia tetap merasa bahwa masih banyak sisi dalam dirimu yang belum dia kenal. Karena saat seseorang merasa belum benar-benar menaklukkan kamu, dia akan terus mencari, terus mendekat, dan terus ingin tahu. Kamu bisa menciptakan dinamika itu lewat cara kamu bercerita. Jangan selalu memberikan jawaban panjang lebar. Kadang cukup jawab dengan senyum dan bilang, "Nanti aku cerita deh kalau kamu udah siap dengar yang lebih dalam." Kalimat seperti ini menggoda, memancing penasaran, dan memberi kesan bahwa kamu adalah seseorang yang penuh kejutan. Kamu juga bisa menjaga hubungan tetap hidup lewat kejutan-kejutan kecil. Tapi bukan kejutan mahal atau heboh.
Justru kejutan sederhana yang datang dari perhatian yang tulus jauh lebih membekas. Misalnya, kirim pesan saat dia lagi nggak nyangka. Atau sisipkan candaan ringan yang hanya kamu dan dia yang paham. Atau ingatkan dia soal mimpi atau tujuannya, dengan cara yang mendukung dan membangkitkan semangat. Karena pada akhirnya, orang jatuh cinta bukan pada hal-hal besar, tapi pada hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Senyuman yang tulus. Tatapan yang hangat, kalimat sederhana yang muncul di saat yang tepat. Semua itu membentuk ikatan emosional yang kuat dan sulit tergantikan. Tapi meskipun kamu sudah berhasil membentuk hubungan yang nyaman, jangan pernah kehilangan versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan berhenti berkembang. Terus asah dirimu. Terus perbaiki kualitas hidupmu. Karena daya tarik terbesar tidak datang dari usaha untuk disukai, tapi dari semangat untuk terus menjadi lebih baik setiap hari. Ketika dia melihat bahwa kamu tetap bertumbuh, tetap punya semangat hidup, tetap bisa bahagia tanpa bergantung pada dia, itulah yang membuat dia semakin menghargai keberadaanmu. Karena kamu tidak hanya menjadi seseorang yang menarik, tapi juga seseorang yang memberi inspirasi. Dan kalau suatu saat kamu menghadapi fase bosan, jenuh, atau pertengkaran kecil, jangan buru-buru menganggap hubungan itu gagal. Justru disitulah kedewasaan diuji. Bicarakan dengan tenang. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan tetap jaga kehangatan. Karena hubungan yang bertahan lama bukan yang selalu mulus, tapi yang mampu bertumbuh bersama lewat setiap tantangan. Pada akhirnya, semua strategi, semua pendekatan, dan semua permainan emosi ini tidak akan berarti kalau kamu tidak tulus. Tulus bukan berarti menyerah. Tulus bukan berarti membiarkan diri kamu terluka. Tapi tulus berarti kamu hadir dengan niat yang baik, sikap yang dewasa, dan cinta yang sehat. Kamu tidak perlu jadi orang lain untuk disukai. Kamu hanya perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan membiarkan dunia melihat itu secara perlahan. Karena ketika kamu benar-benar nyaman dengan dirimu sendiri, kamu akan menarik orang yang juga bisa menerima kamu apa adanya. Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, di mana kamu tidak lagi tergantung pada siapa yang datang atau pergi, tapi tetap bisa mencintai hidupmu, tetap bisa bersyukur, tetap bisa berkembang, maka siapapun yang mendekat padamu akan merasa beruntung. Ingat, tujuan kamu bukan membuat semua orang suka, tapi cukup satu orang yang benar-benar melihat nilai dirimu, dan mau memperjuangkanmu dengan hati yang tulus. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak perlu lagi bertanya-tanya, karena kamu akan tahu, dia yang PDKT duluan bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu memang pantas untuk diperjuangkan. Dan itu adalah cara paling cerdas untuk menciptakan hubungan yang sehat, tulus, dan penuh makna.